Permukiman elit di Pluit, Jakarta Utara dilanda banjirop. Luapan air laut akibat jebolnya tanggul penahan mengenangi ruas jalan di perumahan mewah. Sejumlah pengendara menurunkan kecepatan untuk melewati jalan raya Pluit. Warga sekitar menyatakan banjir terjadi sejak 2 hari lalu. Diduga banjir terjadi akibat jebolnya tanggul Pantai Mutiara. Selain ibu kota, banjirop juga merendam Pulau Simunet. Di Pekalongan, Jawa Tengah hingga ratusan warganya mengungsi ke gudang kosong yang berjarak sekitar 7 km dari lokasi banjir. Proses evakuasi warga dramatis lantaran ada sejumlah warga yang sakit dan harus ditandu saat melintasi genangan air yang cukup dalam. Sekitar 200 jiwa terpaksa berdesakan dalam satu ruangan, meski di tengah pandemi COVID-19 yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan. Antrian panjang untuk mengurus perpanjangan surat izin mengemudi terjadi di Depok, Jawa Barat. Pemohon bahkan sudah mengantri sejak subuh agar bisa mendapatkan nomor antrian awal. Permohonan perpanjangan SIM dan SKJK membludak sejak polisi membuka kembali pelayanan pengurusan. Polisi mengimbau agar warga tetap tertib dan menerapkan protokol kesehatan penanganan virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa memprotes tindakan rasisme di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Meksiko ricuh. Warga Lampung marah ditegur tim gugus tugas COVID-19 karena tak memakai masker. Pemohon perpanjangan SIM di Pasar Segar Depok, Jawa Barat antre sejak dini hari. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan ini sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Warga yang sudah mudik tidak akan mudah kembali ke Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem ganjil genap, kios, dan kendaraan bermotor dalam PSBB masa transisi. Kami akan kupas dalam segmen dialog. Saya Abraham Silaban. Dan saya Kutsia Firdausi, inilah ini sore selengkapnya. Seorang pria di Bandar Lampung tak terima ditegur anggota tim gugus tugas COVID-19 karena tidak menggunakan masker saat melintas di pos pemeriksaan. Adu mulut sempat terjadi dan viral di media sosial. Yang lain-lain aja dulu, Pak. Yang dari Jakarta ini banyak, Pak. Ini Jakarta ini, Pak. Ini stop ini. Kita rakyat kecil ini, Bapak Presiden. Kami yang dari sini. Adu mulut antara warga yang melanggar protokol kesehatan dengan petugas yang berjaga di posko COVID-19 Kota Bandar Lampung terjadi di pintu masuk tol Kota Baru, Lampung Selatan. Peristiwa terjadi karena 2 pria tidak terima saat dihimbau untuk menggunakan masker di tengah penularan COVID-19. Kalau mengingatkan nggak usah keras-keras, Pak. Kita juga keluarga kolong. Namun tak berselang lama tersebarnya video salah satu pria yang ada dalam video sempat adu mulut dengan tim gugus tugas minta maaf. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung menyampaikan pihak gugus tugas sudah melakukan mediasi kepada warga serta aparat. Oke, yang lain juga memberikan informasi kepada pihak pengendara bahwa ini adalah untuk kesehatan kita semua. Kita tidak tahu mana yang sakit, mana yang tidak terkena, mana yang kena dampak, mana yang tidak kena dampak. Hanya saja yang kita harapkan bahwa semua warga masyarakat Kota Bandar Lampung harus mengikuti protokol kesehatan. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar aksi penertiban di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut digelar untuk menertibkan pedagang dan pengunjung pasar yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam upaya penanganan COVID-19. Pakai masker, hindari berjabatan tangan, ya.
Makasih ya. Oke. Petugas gabungan menggelar razia protokol kesehatan kepada para pedagang dan pengunjung Pasar Petisah Medan, Sumatera Utara guna mencegah penyebaran virus corona. Satu persatu pedagang didatangi petugas untuk memastikan seluruh pedagang dan penjual di pasar menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Sejumlah pedagang yang kedapatan tidak mengenakan masker pun langsung diberikan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19. Sedangkan pengunjung pasar yang kedapatan tak mengenakan masker dilarang memasuki lokasi pasar. Apabila memasuki pasar, seperti sarana yang sudah ada disiapkan di pasar ini, selalu membiasakan mencuci tangan. Itu yang pertama. Kemudian perlengkapan diri yaitu selalu menggunakan masker, ya, menggunakan masker. Saya rasa masyarakat seluruhnya sudah mempunyai masker, cuman kebiasaan masyarakat kadang-kadang lupa atau acuh kadang-kadang menggunakan masker. Razia gabungan untuk mematuhi protokol kesehatan ini akan terus digelar di seluruh pasar yang ada di Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. DKI Jakarta sudah masuki masa transisi menuju kenormalan baru. Namun sejumlah wilayah mendapatkan pengawasan khusus karena masih tingginya kasus positif corona. Total ada 66 rukun warga yang masuk dalam wilayah pengendalian ketat, termasuk RW 12 Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta. Dari 4 rukun warga atau RW berstatus zona merah di Kelurahan Kebon Melati RW 12 merupakan wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Untuk pemberlakuan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL, sejumlah persiapan dilaksanakan di permukiman padat penduduk. Mulai dari penutupan 13 akses keluar masuk secara bertahap, sosialisasi warga terkait PSBL, serta protokol kesehatan, aturan SIKM, dan penyemprotan disinfektan. Namun sejumlah kendala timbul, seperti masih kurangnya kesadaran warga menggunakan masker dan warga kerap berkerumun saat berada di Pasar Kebon Melati. Dan selengkapnya mengenai pemberlakuan pembatasan sosial berskala lokal di Kebon Melati, Jakarta Pusat, sudah bergabung bersama kami Ketua RW 12 Kebon Melati, Agus Iskandar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, Pak Agus, bagaimana persiapan warga Anda untuk memastikan bahwa zona merah akan berubah menjadi zona kuning, hijau, dan aman dari corona? Ya, selamat sore. Sementara di wilayah dengan gugus tugas yang ada di tingkat RW untuk penutupan jalan-jalan itu sudah kita siapkan. Kemudian gugus tugas juga sudah selalu menyeleksi di jalan-jalan itu bagi warga-warga yang tidak mempergunakan masker. Kemudian juga disiapkan untuk pencucian tangan, dan selalu kita berkoordinasi dengan kewilayahan itu untuk menjaga jarak. Sejumlah jalan di wilayah Anda akan ditutup begitu. Lalu bagaimana dengan warga yang ingin beraktivitas, yang ingin bekerja, apakah diperbolehkan atau tetap harus menjalani masa karantina? Ya, sementara ini kita uji coba itu dengan jam-jam tertentu. Jadi untuk warga yang ingin bekerja itu tetap diperbolehkan asal ada izin dari RT dan RW, dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain selalu kami batasi, Pak. Kondisi kesehatan warga Anda secara umum seperti apa, Pak Agus? Bisa dijelaskan kepada kami? Iya, sementara dari 22 awalnya itu yang ODP dan PDP, itu setelah kita adakan rapid test dan swab itu terdapat 16 orang positif. Kemudian dari 16 orang itu sudah sembuh 7 orang, 2 orang meninggal, dan 5 orang sampai saat ini masih dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta. Demikian, Pak. Oke, apa skenario yang disiapkan, Pak, untuk memastikan bahwa warga tetap berjarak dengan ODP, PDP maupun yang positif corona?
Ya, kita lebih menggiatkan lagi fungsi daripada RT RW, pengurus-pengurus kewilayahan seperti Karang Taruna, PKK, kemudian juga Dasawisma, pihak-pihak keamanan untuk lebih memantau lebih ketat lagi di wilayah agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID ini, Pak. Lalu apa tanggapan warga Pak terkait dengan protokol kesehatan ketat yang harus dijalani mereka dan juga apakah sudah mengerti bahwa wilayahnya ini masuk dalam PSBL begitu Pak? Ya, syukur alhamdulillah warga kami sudah kami edukasi dan mereka semua menerima untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ada protap untuk pendatang Pak yang ingin masuk ke RW Anda? Ya, sementara ini kami dengan para ketua RT langsung mendatangi rumah-rumah kos ataupun pengontrak dan kita tanyakan untuk surat izin keluar masuknya. Kemudian walaupun sudah ada surat izin keluar masuk, ini kita akan terapkan isolasi mandiri selama 14 hari. Bagi yang tidak atau belum melaksanakan tes, bagi pendatang nanti kita hari Senin akan melaksanakan tes rapid di wilayah kita. Untuk SIKM ini diperoleh lewat apa Pak? Apakah memang hanya aplikasi atau barangkali juga RW memfasilitasi cara yang mudah untuk mendapatkan SIKM? Ya betul, selain kita ambil dari aplikasi itu form-formnya itu nanti bisa di print langsung nanti diisi oleh warga, diketahui pengurus RT dan RW. Selama berapa lama Pak untuk karantina atau PSBL ini berlaku di wilayah Anda? Selama 14 hari kita tetapkan, jadi bagi yang sudah kita sidak ke rumah-rumah kos itu kita tempelkan stiker, itu berlaku untuk 14 hari. Pak Agus, bagaimana dengan warga yang bekerja Pak? Ini apakah ada mulai merasakan kesulitan ekonomi yang barangkali memang membutuhkan bantuan, memastikan bahwa pemerintah daerah juga turun tangan kepada warga yang membutuhkan di tempat Anda? Ya, syukur alhamdulillah. Walaupun seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah RW 12 dari 19 RT itu sangat merasakan dampak daripada terutama ekonomi rakyat yang begitu susah, dan syukur alhamdulillah bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah terus mengalir sehingga warga kami itu tidak ada yang kesulitan untuk terutama masalah sembako. Baik. Terima kasih Pak Agus Iskandar, Ketua RW 12 Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat. Kita berharap bahwa upaya yang dilakukan bersama-sama dengan warga di sana bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pasar Kedip Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ditutup selama 14 hari setelah 2 orang pedagang dinyatakan positif virus corona. Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh area pasar untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh area Pasar Kedip Kebayoran Lama, Jakarta Selatan setelah 2 orang pedagang dinyatakan positif virus corona. Seluruh aktivitas jual beli dihentikan selama 14 hari ke depan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebelumnya 1 Juni 2020 lalu, 2 pedagang Pasar Kedip positif corona berdasarkan hasil swab test yang dilakukan kepada 50 orang pedagang dan 20 warga di Pasar Kedip. Keduanya merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Saat ini kedua pedagang sudah menjalani karantina mandiri di rumahnya di bawah pengawasan pihak puskesmas tempat. Kedua pedagang akan kembali menjalani swab test setelah masa karantina selesai untuk melihat apakah keduanya sudah sembuh atau tidak. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Ade Ahmad, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka kegiatan usaha di pasar mulai 15 Juni 2020 dengan skema ganjil genap. Kami hadirkan informasinya saat lagi.